Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Awal tahun 2022 sudah penuh dengan film superhero dan sci-fi, namun di sela-sela itu terdapat film yang syarat dengan aksi, drama, dan sejarah yang epik, yaitu The Northman. Film ini akan menghibur kita dengan kisah cerita berdasarkan zaman Viking. Film The Northman akan menempatkan penonton pada pencarian abad pertengahan yang panjang. Disutradarai oleh Robert Eggers, film ini menceritakan kembali tentang legenda Skandinavia, Pangeran Amlet. Diceritakan setelah paman Pangeran Amlet membunuh ayahnya dan menculik ibunya, sang pangeran tumbuh menjadi seorang Viking dan berusaha untuk membalas kematian ayahnya. Bagaimana kisah mula cerita ini? Yuk kita bedah cerita filmnya. Sebelum melanjutkan, video ini mengandung spoiler. Kisah ini dimulai pada tahun 895 di mana Raja Aurfandil dan seluruh rombongannya kembali ke kerajaannya. Raja Aurfandil kembali setelah penaklukannya dari luar wilayah dan akhirnya kembali ke pantai Irlandia tempat kerajaannya berada. Setelah kembali ke kerajaan, Aurfandil yang sangat kangen dengan pelukan istrinya bernama Ratu Gudrun akhirnya bisa bertemu dan ia juga disambut oleh putranya yang juga Pangeran Amlet sebagai pewaris kerajaan. Akibat dari penaklukan itu Aurfandil sempat mengalami luka di pertempuran. Kemudian ia menyuruh Amlet putranya untuk meneruskan tugas kerajaannya, dan untuk melakukan ini, Aurfandil dan Amlet harus menghadiri upacara spiritual atau acara kepercayaan yang diawasi oleh teman Aurfandil yaitu Heimir. Ritual yang cukup aneh kalau disaksikan di masa modern. Dalam ritual itu baik ayah dan anak bertingkah seperti anjing, mereka juga melolong seperti serigala. Namun ritual ini menjadi titik balik di mana Amlet akan dibimbing melewati rintangan dan membunuh musuhnya. Keesokan harinya, saudara laki-laki Aurfandil, bernama Fjolnir, bersama dengan prajurit bertopeng datang untuk menyergap dan membunuh Raja Aurfandil. Ia ditombak dan dipanah. Hingga akhirnya Fjolnir menghantamkan pukulan terakhir pada Aurfandil dan kemudian dia merebut kerajaan Aurfandil beserta istrinya Gudrun. Sepertinya dalam kisah ini juga terjadi perebutan kekuasaan. Sangat seram sekali adegannya. Kemudian Hrothgar Fjolnir atau bisa disebut pengawal Finner mencoba membunuh Amlet, tetapi ia memotong hidung Finner dan melarikan diri dengan perahu. Dalam pelarian itu, ia bersumpah akan membalas dendam untuk kematian ayahnya dan penculikan ibunya. Beberapa waktu kemudian akhirnya sekelompok Viking menemukan Amlet dan membesarkannya seperti berserker atau prajurit yang tangguh. Amlet mendayung melewati sungai dan menaklukkan sebuah wilayah Rus. Adegan ini merupakan sangat sadis dan juga barbar dalam sejarah Eropa. Setelah melakukan serangan ke wilayah Rus, Amlet bertemu dengan seorang peramal wanita dengan mata buta. Amlet bertemu dengan sosok peramal yang digambarkan sebagai dewa Svetovit atau dewa perang di kuil Slavonik. Saat itu si peramal yang mengetahui masa lalu dan identitas Amlet mengatakan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Fjolnir. Saat sedang berkumpul mengasah peralatan perang, Amlet mendengar dari seseorang bernama Eiriker bahwa Harald dari Norwegia telah memporak-porandakan wilayah milik Fjolnir, dan sekarang ia diasingkan ke sebuah tempat kosong di Islandia. Amlet yang mendengar itu naik kapal yang membawa budak hasil penyerangan ke wilayah Rus tadi ke tempat Fjolnir. Di atas kapal, Amlet bertemu wanita bernama Olga. Olga adalah budak Slavia dan dia mengklaim bahwa dia juga seorang penyihir. Kapal tiba di Islandia, dan semua budak dibawa ke pertanian Fjolnir. Di dalam pertanian Fjolnir terungkap bahwa Ratu Gudrun yang waktu itu diculik di awal film, sekarang menjadi istrinya dan mereka juga memiliki seorang putra bernama Gunnar. Setelah mencapai pertanian Fjolnir, Amlet, Olga, dan budak lainnya dijadikan sebagai pekerja. Suatu malam, ketika Amlet menyelinap keluar dari desa, dia bertemu dengan Hewich. Hewich membantu memfasilitasi dialog spiritual antara Amlet dan mayat Heimir. Heimir sendiri merupakan guru spiritual Aurfandil saat melakukan ritual sebelum ia mati. Di sini terungkap bahwa Heimir juga dibunuh oleh Fjolnir. Hewich yang berkomat kamit sambil menaruh kepala Heimir di depan api memberitahu Amlet tentang pedang ajaib bernama Draugar dan lokasinya. Tak lama kemudian Amlet berhasil mendapatkan pedang Draugar dengan melawan roh mayat hidup. Keesokan harinya, Amlet dipilih untuk menjadi pemain dalam permainan Nateliker.
Nateliker dimainkan dengan bola dan permainan ini dimainkan oleh Viking Islandia. Permainan ini mirip hoki es tapi tanpa es. Namun permainan itu berubah menjadi ajang permainan fisik yang keras dan ketika Gunnar bergegas ikut bermain, Amlet menyelamatkan Gunnar dari Thorfinnur, yang merupakan juara tim lawan. Pada malam hari, mereka semua melakukan perayaan, dan Amlet yang sempat menyelamatkan Gunnar sebelumnya, mendapat sedikit kepercayaan dari Thoris anak pertama Fjolnir. Dia bebas memilih budak untuk ditiduri, dan pilihan Amlet adalah Olga. Mereka berdua pun kemudian bercinta di malam itu. Fate has no mercy. Selama semua budak lainnya berkumpul di sekitar api untuk melakukan permainan, Amlet dan Olga berjanji satu sama lain bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Fjolnir dan anak buahnya. Selama beberapa malam berikutnya, Amlet membunuh anak buah Fjolnir, dan setiap malamnya, Amlet membunuh mereka dengan brutal. Suatu malam saat menyelinap ke dalam ruangan Fjolnir, Amlet bertemu ibunya Gudrun. Namun bukannya bahagia memberitahu bahwa ia adalah anaknya, ia malah mengungkapkan suatu fakta yang mengejutkan kepada Amlet bahwa Gudrun dulunya adalah seorang budak, lalu Raja Aurfandil memperkosa Gudrun hingga melahirkan Amlet. Sepertinya Gudrun itu wanita yang sakit jiwa karena ia berkata bahwa dia sendirilah yang memberi perintah kepada Fjolnir untuk membunuh Aurfandil dan Amlet. Gudrun juga memberitahu Amlet bahwa dia lebih memilih Fjolnir sebagai suaminya dan Gunnar sebagai putra barunya. Amlet sangat marah setelah mendengarkan ocehan tak masuk akal itu dari mulut ibunya. Saat pergi, Amlet membunuh Thorir saat tidur dan mencuri jantungnya. Thoris adalah putra tertua dan dewasa dari Fjolnir. Fjolnir ingin mencari tahu, siapa yang membunuh anaknya di malam hari itu. Jadi dia mengancam akan membunuh seluruh budak termasuk Olga. Melihat ini, Amlet mengungkapkan bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk membunuh orang-orang itu. Ia menantang dan dia melakukan pertukaran antara hidup Olga dengan jantung Thorir. Amlet yang kalah, diikat serta menerima siksaan hingga parah. Namun pada akhirnya dia dibebaskan oleh sekumpulan gagak hitam yang dikirim oleh penyihir. Olga dengan cepat datang dan menyelamatkan Amlet dari tempat Fjolnir dan mereka berencana untuk mengunjungi kerabat Amlet atau seseorang yang memiliki hubungan darah di Orkney. Setelah meninggalkan Islandia dengan perahu, Amlet mengetahui bahwa Olga mengandung anak kembar. Sebelumnya, ketika Amlet bertemu dengan si peramal, dia tidak hanya menunjukkan lokasi pedang Draugar, tetapi dia juga telah meramalkan bahwa salah satu anak Amlet akan menjadi Maiden King atau ratu. Namun, Amlet takut bahwa anak-anaknya tidak akan pernah aman selama Fjolnir hidup, sehingga Amlet melompat dari perahu dan bertekad untuk membunuh Fjolnir. Amlet kembali ke tempat Fjolnir di Islandia, membebaskan para budak, dan membunuh sebagian besar anak buah Fjolnir, termasuk Finnr. Saat Amlet mencari Fjolnir, dia diserang oleh ibunya, Ratu Gudrun, dan putranya, Gunnar. Saat membela diri, Amlet membunuh Gudrun dan Gunnar, tetapi dia terluka parah. Setelah mengetahui bahwa anak keluarganya tewas, Fjolnir meminta Amlet untuk menemuinya di gerbang Hel atau gunung berapi aktif. Fjolnir berencana untuk menyelesaikan dendam mereka melalui duel maut berdasarkan hukum di bangsa Viking. Di gunung berapi Hekla, Fjolnir dan Amlet terlibat dalam pertarungan pedang yang sengit, hingga akhirnya keduanya mati dengan tragis yaitu, Fjolnir menusuk jantung Amlet dan Amlet memenggal kepala Fjolnir dengan pedangnya. Film pun diakhiri dengan Amlet sedang membayangkan Olga, di mana Olga merangkul anak kembar mereka. Namun, saat Amlet meninggal, dia sedang naik ke Valhalla tempat khas petarung Viking tewas. Dan film The Northman pun berakhir.